Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan doa terbaik kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua para pensiunan ASN, TNI, Polri, serta keluarga besar penerima manfaat Taspen di seluruh Indonesia. Hook 1 menit pembuka kuat. Bapak dan Ibu coba bayangkan satu hal ini dengan sangat serius. Bayangkan suatu pagi ketika Bapak dan Ibu membuka buku tabungan atau aplikasi bank, harapan besar sudah tertanam. Sejak berminggu-minggu di kepala, sudah terbayang rencana belanja, kebutuhan rumah, membantu anak cucu, membayar cicilan, atau sekadar menenangkan hati karena ada tambahan dana dari rapel dan kenaikan pensiun. Namun, ketika saldo muncul di layar, angka itu tidak berubah. Tidak ada rapel, tidak ada kenaikan, tidak ada tambahan seperti yang selama ini diyakini. Pertanyaannya sekarang, siapa yang salah? Apakah pemerintah yang ingkar janji, atau jangan-jangan selama ini Bapak dan Ibu hanya mempercayai informasi yang belum pernah diputuskan secara resmi? Inilah yang membuat banyak pensiunan gelisah. Inilah yang membuat banyak hati bertanya-tanya. Dan inilah yang hari ini harus kita luruskan bersama, tanpa menakut-nakuti, tanpa menutup-nutupi, dan tanpa janji palsu. Bapak dan Ibu, tahukah Anda bahwa sampai hari ini masih banyak informasi viral yang terlihat meyakinkan? Menyebut nama pejabat, menyebut APBN, menyebut angka besar, tetapi tidak memiliki dasar hukum sama sekali. Dan pertanyaannya, apakah Bapak dan Ibu yakin informasi yang selama ini dipercaya benar-benar resmi? Silakan tulis di kolom komentar sekarang. Saya percaya atau saya ragu agar kita tahu berapa banyak yang masih bimbang dan butuh kejelasan. Bagian 1. Awal mula kegelisahan pensiunan. Bapak dan Ibu yang kami hormati. Beberapa waktu terakhir, jagat media sosial dipenuhi video singkat, potongan narasi, dan pesan berantai yang menyebutkan bahwa rapel gaji pensiunan tahun 2025 akan cair. Kenaikan pensiun sudah ditetapkan, dana besar akan masuk sekaligus. Bahkan, ada yang menyebut tanggal tertentu dengan sangat yakin video-video ini menyebar cepat di grup WhatsApp, pensiunan Facebook, dan YouTube. Bahasanya meyakinkan, narasinya terdengar resmi, penyampaiannya seolah-olah memiliki akses langsung ke keputusan pemerintah. Akibatnya apa? Banyak pensiunan mulai berharap, banyak yang mulai menghitung-hitung, bahkan ada yang sudah berani mengambil keputusan keuangan berdasarkan kabar tersebut. Padahal satu kesalahan kecil dalam informasi bisa berdampak besar pada ketenangan hari tua. Disinilah masalahnya bermula. Bagian 2. Pertanyaan kunci yang sering terlewat. Sekarang mari kita jujur pada diri sendiri. Bapak dan Ibu, pernahkah melihat pengumuman resmi pemerintah terkait rapel pensiun 2025? Apakah pernah membaca peraturan pemerintah baru yang secara eksplisit menyebut kenaikan pensiun tahun 2025? Ataukah selama ini informasi hanya bersumber dari video, viral, potongan klip, atau pesan berantai? Silakan jawab jujur di kolom komentar. Pernah lihat aturan resmi atau hanya dari video? Jawaban Bapak dan Ibu sangat penting, karena dari sinilah kita bisa menilai seberapa besar risiko harapan palsu yang beredar, bagian klarifikasi resmi dari Taspen. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, menyikapi kegaduhan informasi tersebut, PT Taspen Persero akhirnya memberikan penjelasan resmi, dan penjelasan ini bukan opini, bukan dugaan, melainkan klarifikasi institusional. Taspen menegaskan bahwa hingga tanggal 20 Januari 2026, belum ada keputusan pemerintah terkait kenaikan pensiun pokok, belum ada regulasi resmi tentang pembayaran rapel gaji pensiunan tahun 2025, belum ada dasar hukum untuk pencairan tambahan dana apapun. Ini penting dipahami. Taspen bukan pembuat kebijakan. Taspen adalah pelaksana. Tanpa aturan, tanpa peraturan pemerintah, tanpa instruksi resmi, Taspen tidak bisa dan tidak berwenang membayar rapel atau menaikkan nominal pensiun. Ini bukan soal mau atau tidak mau, ini soal hukum dan kewenangan. Bagian 4, kesalahpahaman angka rapel. Bapak dan Ibu, ada satu hal lagi yang perlu diluruskan secara tegas. Dalam video viral sering disebutkan angka besar, seolah-olah semua pensiunan akan menerima jumlah yang sama. Ini tidak benar.
Sistem pensiun tidak pernah menggunakan pembagian merata. Besaran pensiun dan kemungkinan rapel selalu dihitung berdasarkan golongan terakhir, masa kerja, pangkat, atau jabatan. Ketentuan regulasi yang berlaku. Artinya jika suatu saat ada rapel pun, jumlahnya tidak akan sama antara satu pensiunan dengan yang lain. Jadi, klaim bahwa semua pensiunan dapat sekian juta adalah klaim yang tidak memiliki dasar administratif. Bapak dan Ibu setuju atau tidak dengan penjelasan ini? Silakan tulis setuju atau masih ragu di komentar bagian 5 dasar hukum yang berlaku saat ini. Dalam aspek hukum, Taspen merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Peraturan ini hingga 20 Januari 2026 masih menjadi dasar penetapan pensiun. Belum ada revisi penggantian atau aturan baru. Artinya, selama PP ini belum diubah, tidak ada ruang legal untuk kenaikan atau rapel tambahan. Inilah yang sering tidak dijelaskan dalam video viral. Padahal dalam sistem negara tanpa regulasi tidak ada pembayaran. Bagian 6, dampak psikologis, informasi keliru. Bapak dan Ibu mungkin ada yang berkata, tidak apa-apa berharap. Namun perlu disadari, harapan yang dibangun di atas informasi keliru bisa mengganggu ketenangan batin, membuat rencana keuangan berantakan, menimbulkan kecemasan berlebihan, bahkan memicu konflik dalam keluarga. Banyak pensiunan mengaku sulit tidur, terus mengecek saldo, terus menunggu tanggal yang dijanjikan, lalu kecewa ketika tidak terjadi. Inilah risiko terbesar dari HOA finansial. Bagian 7 imbauan resmi Taspen sebagai langkah pencegahan. Taspen mengimbau agar pensiunan hanya mempercayai informasi dari kanal resmi website Taspen, call center Taspen, media sosial resmi Taspen, pengumuman pemerintah. Informasi di luar itu perlu diverifikasi. Bapak dan Ibu, apakah selama ini sering menerima pesan berantai tentang pensiun? Silakan tulis sering atau jarang di komentar bagian 8. Mekanisme pembayaran pensiun. Sekarang kita bahas fakta yang pasti. Pensiun bulanan tetap dibayarkan melalui rekening bank yang terdaftar, proses otomatis, kerjasama Taspen, dan bank pemerintah. Dokumen penting yang harus selalu valid SK pensiun, KTP, buku tabungan aktif, data keluarga. Jika ada perubahan alamat atau rekening wajib dilaporkan. Dana pensiun masuk setiap bulan, dan untuk periode Januari 2026, paling lambat tanggal 20 Januari 2026, bagian 9 kenaikan pensiun 2026. Untuk tahun 2026, kenaikan pensiun telah disesuaikan berdasarkan golongan dan masa kerja. Secara umum berkisar antara 7-10% dari pensiun pokok. Namun kembali ditegaskan ini bukan rapel 2025, melainkan penyesuaian berjalan sesuai kebijakan yang berlaku. Bagian 10, penutup yang menenangkan. Bapak dan Ibu, yang kami hormati, hingga hari ini dapat disimpulkan dengan jelas belum ada keputusan resmi rapel 2025. Belum ada kenaikan pensiun pokok 2025. Semua klaim di luar pengumuman resmi perlu diwaspadai. Jika kelak pemerintah menetapkan kebijakan baru, pasti akan diumumkan secara resmi. Tetaplah tenang, tetaplah waspada, dan jangan biarkan harapan dibangun di atas informasi yang belum terverifikasi. Jika penjelasan ini bermanfaat, silakan tekan like, bagikan kepada sesama pensiunan, dan berlangganan agar tidak tertinggal informasi resmi berikutnya. Kami akan terus menyampaikan fakta, bukan sensasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.